Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim mempunyai nama panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ada pula yang menyebut Syekh Jumadil Kubra. Nama ini berhubungan dengan nama ayahnya, yaitu Maulana Muhammad Kubra. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 889 Hijriah, bertepatan dengan April 1419 Masehi. Makam beliau berada di Gapura Wetan, daerah Gresik. Beliau menikah dengan putri campa bernama Dewi Candrawulan. Ia memiliki 2 putra, yakni Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Mustada atau Raden Santri. Cara dakwah Sunan Malik Ibrahim memiliki kemampuan di berbagai bidang. Yang pertama, sebagai tata negara. Yang kedua, sebagai tabib. Yang ketiga, sebagai ahli di bidang pertanian dan pedagang. Yang keempat, sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa. Yang kelima, sebagai guru kebanggaan para pangeran. Yang keenam, sebagai penasihat raja dan para menteri. Kepribadiannya yang pertama yaitu ulet dan gigih dalam berdakwah. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, cinta damai. Yang kelima, berjiwa sosial dan kerja keras. Peninggalan Maulana Malik Ibrahim yaitu yang pertama pesantren di Gapura Wetan Gresik, yang kedua ada Masjid Jami Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel yaitu nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau putra dari Maulana Malik Ibrahim, ibunya Candrawulan. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila dan mempunyai beberapa putra-putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481. Cara dakwah dengan cara menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah dengan mendirikan pondok pesantren di daerah Ampel. Dalam melakukan dakwahnya, beliau tidak setuju dengan adat kebiasaan masyarakat Jawa. Misalnya, kenduri, selamatan, dan sesaji. Sementara para wali lainnya tidak sependapat dengannya. Yang pertama, nasihat Sunan Ampel. Yang pertama ada moh main atau tidak melakukan judi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak memakai narkotika. Yang kelima, moh madon atau tidak mau zina. Yang kedua, ada sesepuh Wali Songo. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal, maka Sunan Ampel menggantikan ayahnya sebagai besar Wali Songo, menginginkan agar kerajaan Majapahit segera diserang. Dilakukan dengan segera. Tetapi Sunan Ampel berpendapat lain, karena sejarah akan menulis bahwa Majapahit jatuh diserang oleh Bintaro Kerajaan Demak. Kepribadian Sunan Ampel yaitu suka menolong, cinta damai, dan bekerja keras. Peninggalan beliau yaitu ada Masjid Sunan Ampel, Masjid Rahmat Kembang Kuning, Kampung Arab, dan Makam Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Biografi Sunan Bonang yaitu nama kecilnya adalah Maulana Maghdub Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dan Dewi Candrawati yang bergelar Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Adipati Tuban. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah kompleks pemakaman desa Kutarjo, Kecamatan Tuban di dalam kota Tuban, tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban. Cara dakwah beliau menggunakan metode yang digunakan dalam mendakwah Islam cukup unik dan bijaksana. Sunan Bonang menciptakan gending dan tembang yang sangat disukai oleh masyarakat waktu itu. Sunan Bonang juga sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka dengan memasukkan alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Kepribadiannya tekun dan rajin belajar, berwawasan luas,
rajin dalam berdakwah, dan bekerja keras. Peninggalan beliau yaitu ada alat musik tradisional gamelan berupa bonang, bende, dan konong. Karya sastra yang disebut suluk-suluk yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Yang keempat ada Sunan Giri. Biografi Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Sakmoto, Sultan Abdul Fikih, Raden Enu Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sakardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan. Sunan Giri lahir di Belambangan, kini Banyuwangi. Pada 1942 Masehi, Sunan Giri tutup usia dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kadakan, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Cara dakwah Sunan Giri awal mula berdakwah ketika begadang. Namun hal itu tidak memuaskan hingga akhirnya Sunan Giri memutuskan untuk berhenti begadang dan fokus berdakwah. Wilayah yang dipilih yakni Desa Sidomukti, Kebomas. Sunan Giri menerapkan metode permainan yang bersifat agamis, misalnya jamuran jaungan, jor, gula ganti, lir-ilir, dan cublak-cublak suweng. Kepribadian Sunan Giri yang pertama ada gemar dalam menuntut ilmu sehingga memiliki wawasan yang tinggi. Yang kedua, bekerja keras dan rajin. Yang ketiga, jujur dan berani. Yang keempat, senantiasa berpikir atau bertafakur ketika hendak memutuskan sesuatu. Yang kelima, suka bermusyawarah. Yang keenam, suka menolong orang lain yang membutuhkan. Peninggalan Sunan Giri, yaitu yang pertama ada Masjid Sunan Giri yang berada di dekat makam Sunan Giri. Yang kedua ada Kerajaan Giri Kedaton, Museum Sunan Giri, dan Telogo Pegat. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat disebut juga dengan Raden Syarifuddin, Raden Qasim, Masih Murlad. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Cara dakwahnya, sebelum beliau mulai dakwahnya, beliau senantiasa mengusahakan kesejahteraan sosial bagi objek dakwahnya dengan motivasinya agar kerja keras. Sunan Derajat menggunakan gamelan sebagai dakwah Islamnya yang diselingi tembang-tembang seperti pangkur dan mojopat. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan Derajat memenuhi 5 cara, yakni yang pertama, mengadakan pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Yang kedua, mengadakan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan kegiatan kesenian tradisional, yakni lewat tembang pangkur dengan iringan gamelan. Dan yang kelima, menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kepribadian Sunan Derajat yaitu kedermawaan, bekerja keras, menanamkan motivasi untuk mempunyai etos kerja yang tinggi, menyebarkan Islam dengan santun, bijak tanpa memaksa. Peninggalan beliau karya tembang Macapat Pangkur dan gamelan Singo Mengkok. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatileta. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawanganum. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kota Demak. Tak ada catatan dari naskah yang menceritakan tahun wafatnya. Nama Kalijaga dikaitkan dengan cerita perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat angker yang menjual tempat pujaan dewa. Secara dakwah, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Yang kedua, mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Tembang atau puisi telah dijadwalkan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Kepribadian Sunan Kalijaga, tekun, istiqomah, dan toleran. Seniman kreatif, punya banyak ide dan gagasan.
Peninggalan beliau, wayang, tembang, suluk, dan seni ukir. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Biografi Sunan Kudus, Jafar Shodiq Azmat Khan Sunan Kudus, putra Utsman Haji bin Murtada. Sunan Kudus menikah dengan putri Pangeran Becat Tanda Terung dari istri Dewi Trukis. Sunan Kudus memperoleh anak laki-laki seorang, ialah Raden Amir Hasan. Tidak diketahui pasti tahun wafatnya. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Cara dakwah, dalam dakwahnya Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Yang pertama, mempelopori toleransi beragama. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama lain berkumpul di depan masjid. Yang kedua, melakukan alkulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Yang pertama, membangun masjid dan menara Kudus. Yang kedua, membangun pedasan atau tempat wudhu. Yang ketiga, berdakwah lewat seni dan budaya. Kepribadian Sunan Kudus yaitu pemberani, kreatif, seniman, santun, dan toleran. Peninggalannya yaitu keris Kyai Cintaka dan 2 tombak Trisula. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Biografi Sunan Muria atau Raden Umar Said, putri Utsman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtaja. Ayahnya merupakan saudara kandung Sunan Ampel dari ayahnya, Syekh Ibrahim Asmarakandi. Ibunya bernama Dewi Safirah. Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km sebelah utara Kota Kudus. Cara dakwah Sunan Muria yaitu dengan menjaga tradisi lama dengan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Sunan Muria dikenal sebagai pecinta seni dan budaya. Peran dalam mengembangkan Islam di Jawa dengan cara yang pertama, dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti menerima upacara tingkeban atau mitoni. Yang kedua, menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru. Yang ketiga, mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru. Yang keempat, mengadakan penambahan setting budaya dan tradisi keagamaan cerita wayang sebagaimana pendekatan dakwah Wali Songo lainnya. Kepribadian Sunan Muria sederhana dan bersahaja, moderat, toleran, dan dermawan. Peninggalannya ada masjid, makam, buah parijoto, buah mengkudu, daun kelor, gentong, tapal kuda, dan teks mujahadah. Dan yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Nama kecilnya yaitu Abdul Qadir, terkenal juga dengan nama Fatalehan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Imiliyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 Masehi. Umumnya diperkirakan 118 tahun. Perjuangan Sunan Gunung Jati yaitu yang pertama, berperan sebagai ulama dan penguasa dalam menyebarkan Islam. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mempelopori pembangunan masjid. Ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ada mempelopori pembangunan masjid jami sebagai pusat kegiatan keagamaan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Yang keempat, membentuk pasukan Jayabaya, menjalani hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. 2. Melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sejumlah benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di Keralan membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Kepribadian Sunan Gunung Jati yaitu tidak membedakan status sosial. Yang kedua, pemimpin arif dan bijaksana. Yang ketiga, menghargai nilai kemanusiaan. Yang keempat, santun dan toleran. Dan peninggalan Sunan Gunung Jati yaitu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, senjata pustaka,
naskah Sunan Gunung Jati, botol kristal kuno, dan gamelan. Tadi yang saya sampaikan tentang biografi Wali Songo. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.